Ayo. Ayo. Kepala kecil sini. Beragak. Nah, jadi pas pada saat di sini, oke. Nah, anu gini, Pak. Duduk atau berdiri? Oke, di sini. Alex Iskandar, ayah tiri sekaligus tersangka pembunuhan Alvaro Kiano Nugroho, bocah 6 tahun yang sebelumnya dikabarkan tewas dibunuh, menjalani prarekonstruksi di rumahnya wilayah Tangerang. Dalam proses tersebut, Alex memperagakan rangkaian tindakan yang diduga dilakukan hingga menyebabkan tewasnya Alvaro. Selama prarekonstruksi, Alex terlihat tenang saat memeragakan setiap adegan. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, Ramadan Elki. Selamat sore rekan Ramadan. Baik, rekan Ramadan, mungkin bisa dijelaskan kapan tepatnya prarekonstruksi ini digelar? Ya, prarekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan Alvaro Kiano Nugroho yang berumur 6 tahun ini oleh ayah tirinya Alex Iskandar yang berumur 49 tahun. Berdasarkan video yang diterima bahwa atau keterangan dari kepolisian bahwa prarekonstruksi digelar 21 November 2025 atau tepatnya pada Jumat pekan lalu atau 2 hari sebelum pelaku tewas bunuh diri di ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan. Dan prarekonstruksi memperlihatkan bagaimana pelaku menghabisi nyawa anak sambungnya di rumah yang bersangkutan di wilayah Tangerang. Dan dalam kesempatan ini, pelaku awalnya membekap korban dengan tangannya, di mana korban pada rekonstruksi itu diperankan oleh peran pengganti. Dan kemudian pelaku terlihat mengambil handuk di sampingnya dan kembali membekap anak berusia 6 tahun itu jatuh ke lantai dan tidak bergerak lagi. Selanjutnya, korban dibawa pelaku ke garasi dan ditaruh dalam posisi menetap di belakang mobil. Dan dalam prarekonstruksi ini, ayah tiri korban memperagakan bagaimana ia menghabisi nyawa korban. Aksi ini dilakukan pelaku di rumahnya sendiri. Dan setelah beberapa hari, pelaku lalu memasukkan jasad korban ke bangku tengah mobil miliknya untuk dibuang. Dan memang untuk diketahui, korban dibuang oleh ayah tirinya sendiri ke wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Baik, rekan Ramadan, mungkin bisa ditegaskan kembali ada berapa adegan yang diperagakan oleh Alex dalam prarekonstruksi ini? Ya, saat kami konfirmasi kepada Kapolres Tangerang, Kapolres Jalan yang Malang, ia mengatakan bahwa untuk jumlah adegan dia mengatakan tidak, karena memang hal ini merupakan prarekonstruksi dan memang mendapat perbedaan antara prarekonstruksi dan rekonstruksi diketahui merupakan tahapan yang penting dalam pengungkapan suatu pidana. Hal ini dikatakan dengan adanya rekonstruksi perkara pidana yang sudah bersidik dapat menjadi lebih jelas. Dan rekonstruksi ini diketahui merupakan sebuah teknik yang digunakan oleh penyidik untuk memeriksa kebenaran keterangan yang diberikan tersangka dan saksi. Seperti artinya dapat diberikan kewenangan melakukan rekonstruksi adalah penyidik atau penyidik dan hal ini diketahui sebagai ketentuan dalam peraturan Kapolri nomor 6 dan ada pun tujuan rekonstruksi adalah untuk diri saksi dengan cara memberikan gambaran tentang terjadinya tindak pidana dengan mempelajari kembali cara berpasal
Lalu apa bedanya dengan rekonstruksi dan prarekonstruksi? Istilah prarekonstruksi ini tidak ditemukan di dalam aturan perundang-undangan. Meski begitu, polisi menyebut bahwa rekonstruksi dan prarekonstruksi sebagai hal yang berbeda, sesuai dengan pasal yang digunakan prarekonstruksi digelar sebelum rekonstruksi. Dan dalam prarekonstruksi, penyidik hanya menghadirkan mengganti dan bukan tersangka yang namun pada di dalam kasus ini tersangka kali ini harus sadar melihat data langsung Pak sendiri mana pada saat itu tersangka melakukan penculikan Baik, rekan Ramadan, bisa dijelaskan apa saja adegan yang diperagakan? Apakah ini juga sudah merupakan keseluruhan, baik dari penculikan hingga pembuangan jasad dari Alvaro ini? yang kita yang digelar di hanya melakukan adegan saat Alex ini melakukan pembunuhan terhadap Alvaro di rumahnya sendiri. Dan memang terdapat fakta bahwa tidak hanya disekap Alex juga mencekik korban dan akhirnya korban meninggal dunia. Baik, rekan Ramadan, apakah ada fakta baru yang kemungkinan ditemui dalam prarekonstruksi tersebut? Sebetulnya bahwa terdapat fakta baru yang lengkap bahwa diketahui saat ayah dari yang ditambah yang kemudian melakukan dengan Alvaro tewas karena dapat bocah usia 6 tahun ini disekap oleh tersangka. Meski sudah dalam kondisi tidak berdaya, ayah dari korban masih mencekik leher Alvaro hingga tewas. Dan saya memastikan Alvaro tewas, Alex menyembunyikan jenazah korban. Tersangka pun membuat skenario soal kehilangan yang berujung pada laporan adanya dugaan penculikan Alvaro. Kasus ini ditangani oleh bersama Polres Metro Jakarta serta Polda Metro Jaya. Dalam proses penyelidikan, polisi menemukan keterangan sejumlah saksi yang mengarah pada Alex Iskandar. Dan selain itu, diketahui pula bahwa pelaku Alex ini sempat punya rencana untuk menyingkirkan dan namun hal ini gagal untuk tanah yang keras sehingga Alex hanya membuangnya di area tumpukan sampah dekat jembatan di Tejo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Adapun lokasi ini dipilih memang karena sepi serta dekat rumah saudaranya. Dan sebulan kemudian Alex kembali membawa saksi kunci inisial J untuk memindahkan kantong tersebut dengan alasan isinya terkait. Dia membungkusnya lagi dengan 2 kantong plastik baru sebelum dibuang balik. Baik, rekan Ramadan, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Dan hingga saat ini memang pihak kepolisian maupun pihak keluarga masih menunggu hasil tes DNA oleh Alvaro yang mana beberapa hari sebelumnya polisi kembali menyisir TKP pembuangan Alvaro di Tejo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan memang kembali ditemukan beberapa kerangka yang mana satu di antaranya merupakan kerangka di bagian paha. Dan untuk saat ini memang kepolisian setiap keluarga masih DNA dan jika nantinya hasil dari DNA ini sudah keluar maka kerangka langsung dimakamkan di dekat rumah duka yang berjarak kurang lebih 100 meter atau 50
meter dari lokasi kejadian di mana Alvaro cuing terhadap hanya di vaksin Sabara Jakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.